Halo Sparkling, gimana kabar kalian hari ini? Hari saya berdoa supaya setiap kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dan walaupun hari ini kondisi COVID juga makin parah ya, makanya kita terpaksa untuk harus beribadah secara online lagi. Tapi saya percaya itu nggak membuat kita mengurangi antusias kita, semangat itu kita beribadah kepada Tuhan, amin. Hari ini saya cuma pengen bilang, jaga kesehatan kita, makan makanan bergizi, minum vitamin, berolahraga, supaya kita boleh juga tetap sehat dan daya imun kita tetap kuat. Dan buat teman-teman juga yang mungkin lagi sakit atau mungkin ada yang terpapar COVID, hari ini jangan khawatir, jangan takut, kita punya Tuhan, Dia Jehovah Rafa, Dia akan menyembuhkan setiap kita. Amin teman-teman. So hari ini di waktu kita beribadah hari ini, kita mau pakai waktu ini untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Singkirkan yang lain, kita fokus hanya untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya semua adalah anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena penyertaan Tuhan. Dan kami bersyukur. Hari ini Tuhan kami ingin beribadah. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah sungguh hari ini Tuhan hanyalah hadirat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Setiap kami yang lelah, setiap kami yang lagi sakit, setiap kami yang mungkin kekurangan iman Tuhan, kami percaya Tuhan saat kami membuka hati kami hari ini, Engkau akan hadir dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus setiap kita percaya mari kita bersama berkata, amin. Selamat beribadah. Shalom Sparkling, so this is the day to bring our praise to Jesus, amen. Woohoo! Come on. Today we're going to praise you, Jesus, in this place. This is the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy awaits my praise. Come on! I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. Yes, we are so grateful, Lord. Woo! When I was down, you brought me out. You set my feet on higher ground. So here I stand. You are my God. Your faithfulness, my song and rock. Come on, Sparkling, give thanks. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. Oh, we'll lift our hands to you. Come on. And as we lift our hands up, heaven's open, heaven's open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands up, heaven's open,
Yes, Lord. Here we are. We are so grateful because we know who you are, Jesus. A faithful God, a faithful Father for our life. And today we worship you, Jesus. In the mountain air and the valley low, you are always there. You are always close. I can feel your grace as you guide my steps in the darkest place. I know who you are. Oh, Lord, Maker, Savior, I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in you will never be ashamed. I know who you are. You have walked the earth and you understand. You know every hurt and you hold my hand. Though the storms may rage, they still know your name. Jesus, I know who you are. Oh, I know who you are. Lord, Maker, Savior, I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in you will never be ashamed. Lord, Maker, Savior, I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in you will never be ashamed. I know who you are. We know who you are. The source of all provision, Lord. Come on, Sparkling, sing it out. Sing it out with our faith. Sing it out loud. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every prayer. You are by my side. God, I know you. God, I trust you. I may not have much left, but you provide. Your every waking breath, I lift you high. You hear my every prayer. You are by my side. God, I know you. God, I trust you.
see anything with trust in you. Teman-teman Sparkling, entah apa yang hari-hari ini hidupmu sedang hadapi. Mungkin kau sedang menghadapi kesedihan yang sangat amat dalam, yang kau tahu kau gak bisa hadapi sendirian. Hari ini mungkin kau tenggelam dalam kejenuhan di tengah-tengah hari-harimu, dan kau gak bisa melihat Tuhan di tengah hari-harimu. Hari ini teman-teman, mungkin kau sedang mengalami masalah yang begitu berat. Mungkin di keluargamu, mungkin di pergaulanmu, mungkin di studimu atau di pekerjaanmu. Teman-teman, tapi hari ini firman Tuhan datang dan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Teman-teman, hari ini kelemahan apa yang sedang kita hadapi? Mungkin kita sering jatuh di dalam dosa, mungkin kita sering gak bisa lepas dari setiap kemalasan kita. Mungkin masalah-masalah hidup kita datang terus menerus. Mungkin kesedihan kita, mungkin kebosanan kita. Teman-teman, hari ini apapun yang kita sedang alami, percayalah, kekuatan kita sendiri gak akan pernah cukup. Tapi hari ini kita boleh berdiri, kita boleh kuat, karena ada kasih karunia Tuhan yang mampukan hidup setiap kita. Hari ini jangan pernah melihat bahwa engkau berdiri sendiri, bahwa kau berjalan sendiri, tapi lihatlah ada tangan Tuhan yang kuat yang menuntun hidupmu. Kau mungkin gak punya cukup kekuatan, tapi Dia Allah yang akan menyediakan kasih karunia yang cukup untuk hidupmu. Yes, Lord. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every breath, you are by my side. God, I know you. God, I trust you. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every breath, you are by my side. God, I know you. God, I trust you. Come on, sing it out. Yes, Lord, Maker and Savior. Lord, Maker, Savior, I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in you will never be ashamed. I know who you are, Jesus. I know who you are, Jesus. I know who you are, Jesus. I know who you Jesus. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Sehingga hari ini kami boleh berdiri, kami boleh terus berjalan di dalam iman.
Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Yuk teman-teman, kita yang percaya, kita yang mengucap syukur, kita katakan amin. Shalom, selamat siang, selamat pagi, mungkin ada yang selamat malam. Teman-teman, hari ini bagaimana kabarnya? Kita mulai online kembali, ya. Karena mungkin hari-hari ini keadaannya sedang tidak baik. Ya, kita mau menjaga satu sama lain. Mungkin ada teman-teman yang lihat atau dengar firman ini, teman-teman sedang sakit. Kami berdoa biar saudara juga mengalami suatu terobosan, mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Ya, saya beri tema tentang bukan layangan putus. Ya, kalau hari-hari ini lagi hit tentang layangan putus, kami percaya teman-teman itu cerita hanya di TV. Tapi dalam kenyataannya kita mau belajar teman-teman. Kenapa? Di dalam kejadian kita sehari-hari, kesetiaan itu memang harganya mahal. Saudara tahu, ada banyak harga yang harus dipertaruhkan, ada banyak harga yang harus dibayar untuk sebuah kesetiaan. Amin. Nah, teman-teman, kita mau belajar di dalam satu tokoh, yaitu di dalam kitab Hosea 1 ayat 2. Firman Tuhan berkata gini, di dalam bahasa Indonesia masa kini ya, saya versi yang saya ambil. Ketika Tuhan pertama kali berbicara kepada bangsa Israel dengan perantaraanku, Tuhan berkata, Hosea, kawinilah seorang yang suka melacur, dan anak-anakmu juga akan menjadi seperti dia. Umatku sama seperti istrimu itu. Mereka tidak setia kepadaku dan meninggalkan aku. Teman-teman tahu, ketika kita belajar teman-teman, hal ini, satu tokoh yang luar biasa, ya, tokoh yang fenomenal, ya, di dalam Alkitab, seorang nabi yang dipanggil untuk melayani Allah di masa pemerintahan Raja Yerobeam. Jadi kalau teman-teman lihat, saat itu keadaan Israel memang cukup baik, namun negeri itu dipenuhi oleh kejahatan, ya. Jadi keadaan Israel saat itu teman-teman penuh dengan kondisi murtad kepada Allah, ya. Mereka menyembah berhala, mereka membangun berhala-berhala sendiri, teman-teman, dan melupakan Allah. Bahkan Raja Yerobeam pun melakukan hal yang sama. Jadi kalau teman-teman lihat, ada satu kejadian fenomena di Israel di mana bangsa Israel saat itu sedang mengalami suatu hal yang baik, teman-teman. Ya, bahkan teman-teman, kalau teman-teman lihat nanti, keadaannya sedang baik, cuman saat baik-baiknya keadaan Israel, namun secara ekonomi baik, namun apa yang terjadi? Secara spirit, secara roh teman-teman, secara keadaan rohani mereka hancur amburadul. Ngeri teman-teman. Ya, makanya di sini Tuhan bilang kepada Hosea, Hosea, kawinilah seorang yang suka melacur, atau kalau dalam bahasa terjemahan baru dia bilangnya, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal. Ya. Nah, teman-teman, siapa sih Hosea? Hosea itu artinya teman-teman adalah keselamatan Tuhan. Ya. Tuhan adalah keselamatanku. Jadi kalau teman-teman lihat ya, keselamatan ada pada Tuhan. Jadi Hosea itu arti namanya luar biasa, teman-teman. Ya, dia seorang nabi di abad ke-8 sebelum Masehi, teman-teman. Ya, sekitar 760 sebelum Masehi, ya. Dia lahir, dibesarkan di kerajaan selatan, tapi dia dipanggil untuk kerajaan Israel utara. Ya. Nama istrinya yang sundal ini adalah teman-teman Gomer. Dia putri Diblaim. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, Israel sebenarnya menikmati periode kemakmuran yang belum pernah terjadi, teman-teman. Ya, luar biasa.
Bahkan sedihnya yang tadi saya bilang teman-teman, ketika Israel makmur namun mengecewakan karena meninggalkan Allah. Namun saya berpikir ya teman-teman, bukannya kita kadang-kadang seperti itu ya. Ketika kita makmur, ketika kita berkelimpahan, namun kadang-kadang kita banyak kecewain Tuhan saat itu. Padahal saat itu Tuhan berkati hidup kita sedemikian rupa, Tuhan berikan kita berlimpah sedemikian rupa teman-teman. Tapi saat itu kita mengecewakan hati Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, pernah gak kita berpikir hari ini teman-teman bahwa apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Hosea disuruh menikah kepada perempuan sundal teman-teman. Di sini jelas karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saudara tahu bangsa Israel bersundal hebat. Dia banyak selingkuh. Dia banyak berbuat zina teman-teman. Di mana-mana. Dengan berhala dan baal-baal lainnya teman-teman. Sangat ngeri. Bahkan di Hosea 1 ayat 3 apa yang terjadi teman-teman. Dia bilang firman Tuhan katakan gini. Demikianlah Hosea mengawini Gomer anak Diblem. Gomer mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Saudara tahu, dari hasil pernikahannya dengan perempuan sundal, Gomer, Hosea melahirkan seorang anak teman-teman. Yaitu bernama Yizriel. Ya. Yizriel itu artinya menabur. Jadi kalau teman-teman lihat, Yizriel Tuhan lahirkan bagi Hosea dan Gomer. Ini adalah buah teman-teman dari yang namanya pernikahan Hosea dengan perempuan sundal. Bahkan kalau teman-teman lihat, ada lagi anak kedua dan anak ketiga. Tapi teman-teman, ngeri. Ternyata anak keduanya bernama Lo-Ruhama, artinya tidak disayangi. Kenapa teman-teman? Dan anak ketiganya bernama Lo-Ami, artinya bukan umatku. Kalau di dalam bahasa aslinya teman-teman, kenapa disebut Lo? Karena artinya bukan. Ruhama itu dikasihani. Disayangi. Nah kalau Lo-Ami itu bukan umatku. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya. Kenapa dinamakan berbeda teman-teman anak kedua dan anak ketiga. Ternyata anak kedua dan ketiga itu bukan berasal dari Hosea. Anak dari hasil persundalan. Ngeri ya. Jadi persundalan itu menghasilkan generasi juga teman-teman. Dan Hosea menganggap itu anaknya. Ya, maka di sini kalau teman-teman lihat jelas Hosea menerima istrinya. Di dalam Hosea 3 ayat 1 berkata gini. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Jadi teman-teman bisa bayangkan, Hosea sudah ditinggalkan ya dengan istrinya. Istrinya sudah bersetubuh dengan yang lain, sudah berzina karena dia perempuan sundal. Tapi Tuhan bilang gini, Hosea, balik lagi, pergilah lagi. Cintai perempuan yang suka bersundal dan berzina itu. Luar biasa. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Teman-teman, saat saya baca ini, hati saya semuanya bergetar teman-teman. Kenapa? Jelas Tuhan mau menyampaikan pesan Tuhan yang jelas di sini. Dia bilang, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berbaling kepada Allah lain. Dan menyukai kue kismis di sini tulisannya ya. Nah, saudara, apa yang hari-hari ini membuat kita banyak tidak setia? Ya. Israel merupakan sebuah gambaran di dalam kehidupan kita juga, teman-teman. Bukankah kita juga Israel rohani, teman-teman? Umat pilihan Allah. Dan teman-teman bisa lihat berapa banyak hari ini kita mau refleksikan ketidaksetiaan yang kita lakukan sama Tuhan. Apa saja sih yang buat kita kadang-kadang gak setia, teman-teman? Saya merenungkan apa aja yang buat kita gak setia. Teman-teman tahu,
Ada banyak godaan di luar sana yang membuat kita tidak setia. Ya, ada banyak yang dicari oleh manusia. Kita mencari kepuasan. Kita mencari teman-teman keinginan kita. Semua tujuannya untuk memuaskan kita, memuaskan diri kita. Apalagi teman-teman? Ya, kita cari harta, kita cari kekuasaan, kita cari wanita. 3 tak, ya, harta, tata, wanita. Kita cari untuk kepuasan. Semuanya tidak puas. Punya apa yang kita miliki hari ini, kerjaan teman-teman, harta. Kita merasa teman kita lebih baik, saudara kita lebih baik. Kita berpikir, gua mau jadi seperti itu. Nggak salah teman-teman. Tapi kalau cara kita dan hidup kita dikuasai oleh keinginan, maka cara-cara yang tidak halal akan kita gunakan. Bahkan ketika kita punya pasangan, kita melihat wanita kita, wah lebih cantik, lebih menggoda. Dan kita ngelihat wanita sebelah kita kurang cantik. Nah, berapa banyak teman-teman hari ini kita berpikir, aduh kayaknya bisa ganti gak ya? Nah, ada banyak ketidaksetiaan teman-teman hanya karena ingin memuaskan keinginan kita. Memuaskan kehidupan kita, personal kita teman-teman. Ya, kita akhirnya beralih kepada orang lain dan kepada Tuhan lain. Ya, berapa banyak hari ini kita karena pekerjaan kita lupa sama Tuhan. Berapa banyak hari ini karena keinginan kita teman-teman. Mimpi-mimpi kita juga, kita tinggalin Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan adalah sumber hidupmu? Dia sumber segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu teman-teman. Ya. Saudara, sekalipun kau pahit, kecewa, komitmen adalah komitmen. Janji adalah janji. Saudara, belajarlah untuk setia, belajarlah komitmen. Ya. Apa yang kau ucapkan sama Tuhan bahwa engkau mengikut Tuhan Yesus, kau mau sangkal dirimu dan kau mau pikul salibmu, saudara. Hari ini ingat baik-baik bahwa janji adalah janji. Saudara, kesetiaan kita harus di atas dari yang namanya situasi dan perasaan. Sekali lagi, kesetiaan kita harus di atas perasaan dan situasi teman-teman. Kenapa? Ya, karena ketika kita tetap berpegang pada komitmen, walaupun keadaan tidak enak, walaupun keadaan tidak memungkinkan, disitulah disebut setia. Luar biasa teman-teman. Ya. Makanya ketika kita selingkuh dengan dunia lain teman-teman, Allah tetap setia. Ketika saudara kita tidak menghiraukan Tuhan, apa yang terjadi? Allah tetap menunggu hidupmu. Ya. Bahkan saudara, ketika engkau asik dengan duniamu, Allah tetap setia. Bahkan nih saudara, sebelum engkau berpikir untuk kembali, Allah sudah tetap menunggumu. Itulah kesetiaan Tuhan. Saudara, di dalam Hosea 2 ayat 22, firman Tuhan katakan gini. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo-ruhama. Ini anaknya, ya anaknya Hosea, ya dari anaknya istrinya Hosea dari orang lain ya. Dan aku berkata kepada Lo-ami, umatku engkau. Dan ia akan berkata Allahku. Saudara, walaupun umat Israel dinyatakan telah murtad ya. Tapi sejak awal panggilan Hosea, Allah telah menjanjikan sebuah pemulihan. Dari tahun ke tahun Allah menjanjikan sebuah pemulihan teman-teman. Ya. Dan kalau teman-teman lihat, dari 3 anak ini teman-teman, makanya anak yang kedua dan anak ketiga dari Lo-ruhama. Dia bilang apa? Dan aku berkata kepada Lo-ami, umatku saudara. Tuhan katakan aku akan menyayangi Lo-ruhama. Saudara tahu Lo-ruhama artinya apa? Tidak disayangi. Makanya dia bilang, firman Tuhan bilang gini.
Sekalipun artimu engkau tidak disayangi, aku akan menyayangi engkau, orang yang gak disayangin. Ya. Dan aku berkata kepada Lo-ami, ya Lo-ami itu bukan umatku. Tapi Tuhan bilang gini, umatku, engkau adalah umatku. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, walaupun hasil persundaran Gomer, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap setia akan janji-janjinya, teman-teman. Ya. Saudara tahu, nama anak-anaknya Hosea itu penuh dengan simbolis. Ya, tadi seperti saya bilang. Itu menggambarkan seluruh kehidupan bangsa Israel, teman-teman. Namun Allah tetap mengasihi. Bagaimana dengan Gomer? Saudara, istrinya Hosea, apa yang terjadi? Gomer dipulihkan setelah lebih dahulu dibeli dari perbudakan oleh Hosea, teman-teman. Gomer dibeli dari perbudakan, ya. Gomer pada akhirnya menyadari bahwa hanya Hosea lah yang sungguh-sungguh mengasihinya. Kalau saudara-saudara baca di dalam kitab Hosea, di situ jelas bahwa hanya Hosea yang mengasihi Gomer. Itu membuktikan hanya Allah yang mengasihi kita, teman-teman. Hanya Allah yang mengasihi hidupmu dan saya. Dia setia sekalipun kau nggak setia, teman-teman. Saudara, Hosea dapat menjelaskan betapa Allah menderita karena kasihnya kepada umat yang tidak setia. Hosea ini menjelaskan sekali betapa Allah itu menderita karena dia mengasihi umat yang nggak setia. Saudara, coba selami apa yang Tuhan alami, teman-teman. Mungkin kau yang punya pasangan ya teman-teman. Ketika ada pasanganmu gak setia tapi engkau tetap harus mengasihi hidup dia. Itu sangat menderita, teman-teman. Ya. Tapi apa yang dilakukan Allah? Allah tetap mengampuni dan tetap menerima hidupmu, teman-teman. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita satu arah tanpa alasan. Wow. Dia mengasihi hidupmu bukan karena engkau setia baca firman. Enggak. Sekalipun kau enggak setia, Allah tetap mengasihimu. Ya. Makanya teman-teman, hanya satu yang bisa menggambarkan teman-teman, yaitu adalah kasih Tuhan itu adalah besar. Kasih Allah itu begitu besar. Ya. Begitu besar kasih Allah. Ya. Hidup kita berubah, saudara. Ketika kita tahu hidup kita dikasih. Dan gak hanya itu, saudara. Ketika kita tahu kita dikasihi, maka kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa memutuskan untuk mengasihi orang lain. Tidak ada kasih yang lebih besar, saudara. Ketika engkau tahu bahwa dirimu dikasihi, maka engkau akan hidup, saudara, di dalam kasih Tuhan. Amin. Percayakah saudara, perubahan terjadi ketika kita tahu bahwa kita sangat dikasihi. Dan juga ketika kita memutuskan untuk mengasihi. Walaupun tidak ada alasan untuk mengasihi. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Tidak cukup saudara dikasihi, tetapi kita perlu tahu kenapa kita dikasihi. Ketika engkau tahu bahwa engkau ini adalah orang yang hina, kita adalah orang yang manusia, saudara, makhluk yang kotor, diambil dari lumpur dosa dengan cuma-cuma, ya, dan diterima sepenuh hati Tuhan, maka hidupmu berubah, saudara. Ya, amin. Makanya kuasa kasih itu akan mengubahkan hidup seseorang. Amin. Nah, saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata gini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, percayakah saudara bahwa Allah itu sangat setia sekarang? Ya. Firman Tuhan dari Hosea sekarang, apakah engkau percaya Allah itu sangat setia? Bahkan saudara, Allah setia
dari sebelum kau lahir, dia sudah setia menenun hidupmu, saudara. Amin. Ketika kita tahu, saudara, ya, dia pribadi yang setia, ya, dia menunggu hidupmu, saudara, naik turunnya hidupmu, ya, bahkan pasang surutnya bisnismu. Mungkin saudara isi dan kosongnya dompetmu, ya. Dialah Allah yang setia. Dia tahu, saudara. Dia tahu sekali. Jangan takut, saudara. Jangan khawatir. Dia Allah yang setia. Mungkin kau yang gak punya pekerjaan, saudara, hari ini. Saya mau bilang sama saudara, dia Allah yang setia. Setialah hidupmu pada proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Dia sedang menunggu hidupmu, saudara. Amin. Jadi saudara, saya suka ya, satu perkataan, dia selalu menunggumu kembali sekalipun kamu belum berpikir untuk kembali, saudara. Ya. Itu hal yang setia, memang. Saya percaya bahwa kesetiaan Allah itu nggak bisa diukur oleh ukuran manusia. Tapi kesetiaan Allah itu nggak ada batasnya, saudara. Bahkan tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Manusia ketika berpikir orang cowok yang setia dibilang, bodoh lu. Tapi saya mau bilang sama saudara, Allah lebih daripada itu. Dia mengasihi hidupmu satu arah, saudara. Karena kenapa? Dia sendiri Allah. Dia sendiri kasih. Allah itu adalah kasih. Maka kalau saudara berpikir hari ini untuk, nggak mungkin Allah mengasihi saya. Berarti Allah meragukan kealahan Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih, saudara. Ketika dia tidak mengasihi lagi, berarti Allah bukan kasih. Tapi saya mau bilang sama saudara, Allah kita adalah Allah kasih, saudara. Dia adalah kasih. Makanya saudara, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia benar-benar mengasihi hidupmu dan saya. Amin. Roma 2 ayat 4 berkata gini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kesetiaan Allah yaitu kemurahan Allah, saudara, dengan maksud apa? Menuntun kita kepada pertobatan. Allah menunggu hidupmu. Allah menunggu hidupmu, saudara, untuk kau kembali. Untuk kau bertobat. Amin. Kesetiaan Allah membuat kita bertobat, saudara. Jangan anggap murahan. Terkadang kita berpikir, Tuhan baik sekali. Akhirnya kita murahan, saudara. Kita anggap itu murahan. Ingat, saudara, kesetiaan Allah bukan murah. Namun sebuah kemurahan alias anugerah. Jadi ada perbedaan murahan dengan kemurahan. Amin. Tuhan begitu mengasihi hidupmu, saudara. Di Amsal 26 ayat yang terakhir, teman-teman berkata gini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya. Tuhan sudah menjadi Allah yang setia, saudara. Dia Allah yang mengasihi hidupmu. Hari ini, saudara, maukah hari ini kau ambil komitmen? Kau bertobat untuk menjawab pertanyaan Amsal 26. Siapakah orang yang menemukannya? Kalau engkau dengar firman ini, kalau engkau mau jadi orang yang setia, saudara, kau bilang dalam hatimu, ini aku Tuhan. Engkau harus menemukan di dalam hidup saya. Ya, saudara, banyak orang menyebut dirinya bisa baik hati, tapi orang yang setia susah menemukannya, saudara. Saya berharap Sparkling, kau menjadi pribadi-pribadi yang setia. Pribadi-pribadi yang bertahan, finishing well. Sampai akhir ya, saudara. Dan sampai engkau berkata nanti di akhir, aku sudah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Ya, mari saudara. Apapun ikatanmu, mungkin kau hari-hari ini, saudara, nggak ada orang yang lihat selama pandemi. Engkau terikat dosa. Kau terikat sebuah hobi. Kau terikat dengan keuangan atau hutangmu, saudara. Ayo datang. Ingat,
1 Yohanes 1:9. Jika engkau mengaku dosamu, Dia Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikanmu dari segala kejahatan. Wow. Mari, mungkin kau butuh pertolongan teman-teman, datangi komselmu, datengin homemu, datengin GS-mu, holdermu. Ya, hampiri GA-GA-mu. Rendahkan hatimu. Mari kembali saudara. Allah menunggumu kembali sebelum engkau berpikir untuk kembali. Dia sudah menunggumu. Amin. Mari teman-teman, kita mau sudahi, kita tutup mata. Tuhan, kami berdoa hari ini. Biar pesan Tuhan hari ini tentang kesetiaan Allah itu menguasai hidup kami Tuhan. Merubahkan hidup kami. Terima kasih Allah, kami percaya Kau Allah yang berdaulat atas setiap hidup kami. Kau Allah yang berdaulat atas jemaat Sparkling yang mendengar firman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud, Kau punya rancangan yang besar untuk setiap kami anak-anak muda. Hari ini sentuh setiap jemaat-Mu Tuhan. Panggil kembali Tuhan. Ada pertobatan yang baru. Ada keantusiasan. Ada spirit kesetiaan yang baru Tuhan. Yang membangun di dalam hidup kami. Yang membuat setiap hidup kami Tuhan tahu apa yang harus kami lakukan dan kerjakan. Yang bisa membuat hidup kami kembali kepada rancangan Allah yang semula Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Wow, what a powerful message dari Kak Aris. Thank you Kak Aris buat firman Tuhannya. Saya percaya teman-teman kalau kita lakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan juga akan terjadi dalam kehidupan kita. So hari ini ayo kita lakukan firman Tuhan. Mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Teman-teman kau boleh mengangkat tanganmu. Dimanapun kau berada hari ini ketika kau beribadah. Saat kau beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati setiap hidup kita. Hari ini terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kita, memampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan dan kita boleh melewati setiap masa-masa yang sulit bahkan dengan berkemenangan. Terimalah janji ini, berkat ini dalam satu nama dan nama Yesus. Setiap kita yang percaya mari kita bersama berkata, amin.